Dalam talk show ini akan dipandu oleh Bapak Wisnu Nugroho selaku Managing Editor dari Info Komputer. Temanya adalah peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan literasi digital. Kita persilakan kepada Bapak Wisnu Nugroho untuk naik ke atas panggung dan memimpin diskusi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti deburan ombak di Labuan Bajo, rindu abang ke Dinda sungguh tak terperi. Halo, perkenalkan saya Wisnu Nugroho yang akan memimpin diskusi seputar Smart City. Halo Bapak Ibu semua, selamat pagi. Sekali lagi saya Wisnu Nugroho, Managing Editor dari Info Komputer, media di bawah Grid Network Kompas Gramedia Group. Adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya untuk dipercaya menjadi moderator pada diskusi pagi ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kayaknya banyak nama Wisnu Nugroho ya di Kompas Gramedia. Iya betul, ada dua nama Wisnu Nugroho, saya dan Mas Inu yang saat ini menjadi pemimpin redaksi kompas.com. Mungkin Mas Inu agak lebih terkenal dibanding saya, tapi kalau saya bisa mendiferensiasikan diri saya dengan Mas Inu, mungkin saya tuh Wisnu Nugroho yang smart city banget gitu ya, karena sebagai jurnalis teknologi saya memang memiliki perhatian khusus bagaimana teknologi bisa membantu kehidupan di warga sebuah kota. Dan sejak 4 tahun lalu saya juga terlibat di dalam gerakan menuju 100 Smart City ini gitu ya. Saya dipercaya menjadi penulis dari buku Gerakan Smart City dari tahun 2017 sampai 2021 ini gitu ya. Ketika tahun ini saya dipercaya untuk meliput kota kabupaten di 10 kawasan wisata prioritas gitu ya. Jadi saya sempat berkesempatan, saya dan tim berkesempatan berkunjung ke beberapa kota dan kabupaten. Dan mungkin ada pahit dan manisnya dari perjalanan tersebut gitu ya, atau getir lah, karena kita melihat bahwa pandemi ini jelas memukul industri pariwisata di Indonesia, namun ada juga rasa manis, ada sejuta harapan karena ada semangat, ada rasa kebersamaan untuk dapat melalui masa-masa sulit ini. Jadi mungkin kita harus bertepuk tangan atas kegigihan kita semua melewati masa-masa sulit saat ini. Tentu saja puncak dari acara hari ini adalah pemberian penghargaan kepada Bapak Ibu semua yang berhasil memimpin daerahnya dalam membuat master plan terkait pembangunan smart city dan berbasis pariwisata. Namun sebelum sampai ke sana, izinkan saya untuk memimpin sesi diskusi pagi ini. Sesi yang pertama ini kita akan membahas bagaimana pembangunan infrastruktur dan juga literasi digital yang telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dari diskusi ini saya berharap tercetus inovasi bagaimana menyelaraskan program yang telah dipersiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan pembangunan smart city di daerah yang Bapak Ibu pimpin. Karena itu di sesi diskusi ini saya ingin mengundang Pak Samuel Abjani Pangerapan, Dirjen Aplikasi dan Informatika, dan juga Pak Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti, juga Pak Ismail sebagai Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Pak Semi, Pak Anang dan juga Pak Ismail silakan ke atas panggung Pak. Pak Semi. Silakan. Terima kasih Bapak-Bapak semua sudah hadir di sesi pagi ini. Mungkin pertanyaan saya mulai dengan sedikit berkaca ke belakang gitu ya, untuk melihat juga ke depan gitu. Saya ingin bertanya torehan utama dari Aptika, Bakti maupun SDPPI tahun ini sekaligus keberlanjutan di tahun depan. Mungkin bisa dimulai dengan Pak Semi nih Pak, yang secara gerakan kesempatan ini kan menjadi satu program dari Aptika. Bisakah Bapak gambarkan Semi Pak, apa sih konsep utama dari gerakan menuju Smart City di tahun 2021 ini? Silakan Pak Semi. Konsep utama dari gerakan menuju Smart City di tahun 2021 ini. Ya, makasih atas pertanyaannya. Jadi kita mulai program ini di 2017. Ya. Ini kita ingin membuat pelatihan Bintek kepada daerah-daerah supaya mereka siap untuk mengembangkan Smart City yang ada di wilayahnya. Nah, ini kita berjalan terus dan kita akan sekarang kita fokus kepada daerah-daerah pariwisata. Jadi tahun depan juga ada, kita coba memikirkan bagaimana sih nanti juga mendampingi implementasinya.
Nah, selain daripada itu, kalau kita bicara smart city, pastinya kita bicara smart people, yaitu kita melakukan juga yang namanya literasi digital bagi masyarakat di tiap kabupaten dan kota madya di seluruh Indonesia. Nah, ini yang kita harapkan bisa, jadi masyarakatnya juga bisa terupdatekan dan juga fasilitasnya nanti sudah memadai buat melayani dengan konsep smart city. Jadi kalau kita bicara smart city kan pasti intinya adalah manusianya, masyarakatnya. Jadi ini juga, jadi kan diharapkan dengan adanya smart city ini masyarakat akan berpartisipasi. Nah, untuk itu kita melakukan literasi digital. Apa saja yang kita ajarkan di dalam literasi digital? Ada 4 kurikulum. Pertama adalah bagaimana memberikan pemahaman dasar bagi masyarakat agar bisa produktif pada saat beraktivitas di ruang digital melalui digital skill. Nah, ini kita beri ada kurikulum tentang digital skill. Jadi kalau beraktivitas di ruang digital bukan hanya saja menggunakan media sosial lah, banyak sekali ternyata aplikasi yang produktif yang bisa meningkatkan produktivitas kita. Yang kedua adalah semakin berkembangnya teknologi digital ini, semakin berkembangnya ekonominya, pasti juga banyak orang yang melakukan memanfaatkan untuk hal-hal yang melawan hukum, penipuan. Nah, ini kita ajarin juga bagaimana beraktivitas di ruang digital secara aman. Ini kedua. Yang ketiga adalah karena realita manusia sekarang ini bukan hanya ruang fisik, juga ruang digital, kita mengingatkan kembali bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Untuk itu, pada saat kita beraktivitas di ruang digital, kita juga bawa budaya-budaya yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita di dalam ruang digital. Nah, ini yang kita ajarkan lewat digital culture. Ya, nilai-nilai Pancasila, kebersamaan, toleransi sebagai bangsa Indonesia itu juga harus ada di ruang digital. Karena kita manusia yang sama. Walaupun realitas manusia itu sudah melebar, bukan hanya ruang fisik tapi juga ruang digital. Di situ kita menyatukan kembali dengan budaya yang kita sudah tanamkan begitu lama. Nah, itulah kita ajarkan. Ketiga, yang terakhir adalah di ruang digital pun itu perlu membangun etika. Nah, etikanya juga harus ada. Kalau kita kan di dalam kehidupan ruang fisik ketemu sama orang sangat sopan, tutur katanya. Nah, ini kenapa kita menjadi manusia yang berbeda? Nah, ini yang kita ajarkan kembali. Kita harus menjadi manusia yang satu. Kalau tidak nanti ada terjadi split personality yang itu juga berbahaya buat masyarakatnya. Itu yang kita harapkan supaya ada masyarakat itu siap dalam menghadapi era baru, yaitu nanti di daerah-daerah ini akan dikembangkan smart city-nya. Gitu. Berarti kira-kira ya tadi ada gerakan menuju smart city dan juga ada literasi digital gitu ya, bagaimana mendidik atau meningkatkan literasi digital dari masyarakat Indonesia. Jadi melalui melalui program-program secara online gitu ya Pak ya, setahu saya kalau kita kalau nanti memungkinkan kita akan kalau memungkinkan kita akan melakukan secara hybrid. Udah sama. Pak Menteri setelah lagi sampai setelah rapat nanti. Jadi kita akan kalau memungkinkan kita akan lakukan secara hybrid. Kalau bisa memang semuanya offline kayak gini, ini juga menarik. Tapi tetap kita akan siarkan, walaupun kita akan secara offline, kita akan siarkan supaya masyarakat lebih luas bisa menikmati secara online. Terima kasih. Mungkin ya kita ke Panang dulu nih Pak. Bagaimana sebenarnya Pak kalau dari Bakti sendiri gitu? Kita tahu bahwa Pak Bakti adalah membangun infrastruktur, salah satu fokusnya membangun infrastruktur digital di kawasan 3T. Apa yang telah dilakukan dan bisa gambarkan nggak apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan di tahun depan? Terima kasih Mas Wisnu. Bicara Bakti biasanya bicara soal kesenjangan. Karena urusan bakti, urusan yang enak, urusan soal kesenjangan. Jadi semoga ibu bapak semua yang di ruangan ini ya setidaknya mulai mengenal bakti ya, bahwa ada salah satu satker di Kementerian Kominfo yang memang mengatasi urusan kesenjangan khususnya terkait dengan infrastruktur. Data terkini survei APJI ya terkait dengan pengguna internet ini itu sejumlah penetrasi ya 73,7%. Ini survei APJI tahun 2020. 73,7% dari 260
7 juta penduduk. Artinya masih terdapat gap sekitar 27% lagi penduduk yang belum mendapatkan internet. Nah, ketika bicara smart city, tentunya persoalan infrastruktur haruslah selesai dulu. Jangan mengklaim sebuah kota bahwa saya sudah smart city, tapi masih ada penduduknya sebanyak 27%-nya belum bisa mengakses, ya, karena ketiadaan infrastruktur, ketiadaan sinyal. Nah, persoalan inilah yang harus dibicarakan bersama antara khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang nanti juga pemerintah pusat akan mengkomunikasikan bersama sama dengan operator telekomunikasi. Nah, sebenarnya idealnya berapa sih angka tersebut? Apakah harus 100%? Ya tentunya angka ideal bagaimana penetrasi ini bisa mencapai 100% penduduk. Oke, kita hitung, abaikanlah yang usia balita ya, 0 sampai 5 tahun, boleh dianggap ini belum memerlukan koneksi internet. Itu jumlahnya kira-kira di angka 8%. Artinya angka ideal ini target kita mencapai 92%. Dari 73,7%, masih terdapat gap kira-kira 18%. Inilah yang perlu kita sadari, bagaimana menyelesaikan agar 18% penduduk ini itu bisa mendapatkan akses kepada namanya smart city, fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah daerah, bagaimana pelayanan tersebut bisa diakses. Nah, ininya menjadi perhatian bersama. Program-program di Bakti.Kominfo tentunya memfokuskan bagaimana kesenjangan ini mulai ya secara bertahap berkurang. Ini ditandai dengan di awal 2021 ini peran negara melalui APBN untuk pertama kalinya masuk di sektor telekomunikasi. Karena sudah 20 tahun lebih kehadiran operator telekomunikasi belum bisa men-100%-kan ketersediaan infrastruktur ini. Ya, sudah 20 tahun lagi. Nah, akhirnya dengan afirmative policy, pemerintah melalui Kementerian Kominfo, Pak Menteri mencoba meyakinkan Bapak Presiden, ditambah situasi pandemi, ya ternyata kebutuhan infrastruktur digital ini menjadi penting ya, terutama di awal-awal pandemi ketika pemerintah mendeklar perlu adanya migrasi ke era new normal. New normal artinya semua aktivitas dilakukan di rumah, ya, di mana infrastruktur digital pun harus sampai ke rumah-rumah. Disinilah akhirnya pemerintah mencoba menyelesaikan di awal bagaimana infrastruktur, khususnya infrastruktur akses, penyiapan layanan 4G BTS ini bisa menjangkau khususnya di daerah-daerah 3T yang selama ini mungkin belum tersentuh baik oleh operator telekomunikasi. Program-program kami menyelesaikan hingga 2022 nanti membangun sebanyak 9.113 BTS 4G. Ya. Jadi nanti Ibu Bapak sekalian, para bupati, ya, tentunya kami sangat memperhatikan desa-desa di wilayah Ibu Bapak sekalian yang terkategori 3T. Disinilah nanti peran negara melalui Kementerian Kominfo untuk menyelesaikan persoalan konektivitas melalui pembangunan tower menara BTS 4G. Oke, demikian. Berarti kalau tahun depan tadi ada belasan puluhan ribu yang akan BTS yang akan dibangun, itu akan menyentuh angka berapa tuh Pak? Kalau pengguna internet? Di awal 2020 kami melakukan survei, ditemukanali sebanyak 12.548 desa atau sebanyak kira-kira 15% dari jumlah desa dan kelurahan yang sebanyak lebih dari 83.000 itu ternyata belum tersedia layanan 4G. Lalu pemerintah membuat kebijakan ya dari 12.548 tersebut 3.435 ini menjadi kewajiban yang akan dilakukan oleh operator seluler. Ya, karena berada di wilayah non 3T. Dan sebanyak 9.113 yang berada di wilayah 3T ini menjadi tugasnya Kementerian Kominfo, dibantu dengan pembiayaan APBN untuk pertama kalinya, dan kemudian dimandatkan kepada Bakti untuk pembangunannya. Oke.
Tapi tadi Bapak menyebut 0 sampai 5 anak 0 sampai 5 tahun nggak dihitung, tapi jangan-jangan besok-besok Pak era digital lahir langsung masang IoT. Berarti idealnya kita bicara angka 100% katakanlah. Oke. Terima kasih Pak. Nanti kita ngobrol lagi soal bagaimana kolaborasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga Bakti. Sekarang ke Pak Ismail nih Pak, kan SDPPI tahun depan tuh akan menjadi tahun penting gitu ya, karena lagi menata frekuensi gitu ya, analog, TV analog akan digunakan. Tapi mungkin sebelum ke situ Pak, tahun ini apa yang telah ditorehkan oleh SDPI dalam terkait frekuensi dan segala macam. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Jadi secara garis besar Pak Anang sudah menyampaikan Kementerian Kominfo ini secara garis besar punya dua fungsi untuk kaitannya dalam infrastruktur. Satu adalah fungsi sebagai regulator, satu lagi sebagai fungsi akselerator untuk membangun yang dilakukan oleh teman-teman Bakti. Tapi ada fungsi yang pertama yaitu sebagai regulator, kami harus mengorkestrasi agar seluruh telco operators itu yang membangun infrastruktur itu bisa cepat, tepat sasaran dan berkualitas. Ada 3 syaratnya, satu tersedia di mana saja, yang kedua dia memiliki kualitas yang memadai, dan ketiga tarifnya affordable, terjangkau untuk masyarakat. Ini yang menjadi fungsi dari Kominfo untuk sebagai regulator di bidang infrastruktur. Di dalam fungsi regulator itu ada salah satu yang sangat krusial yaitu spektrum frekuensi radio. Kenapa krusial? Karena lebih dari 90% konektivitas masyarakat ini sekarang bergantung pada seluler, pada mobile communication, dan mobile communication itu artinya memanfaatkan spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radionya ini harus tersedia dan clean, tidak boleh terganggu oleh berbagai macam sistem apapun. Nah, kalau kita bicara smart city, Mas Wisnu, ini layernya banyak, fungsi-fungsinya. Infrastruktur adalah salah satu fungsi dan itu adalah prasyarat. Jadi dasar konektivitas atau infrastruktur itu harus tersedia dulu di mana-mana. Baru kita bicara unsur-unsur atau elemen lainnya, seperti misalnya aplikasinya, platformnya, kemudian ketersediaan SDM, talentnya, pembentukan kulturnya, kepemimpinan digital dan sebagainya. Itu adalah elemen-elemen keseluruhan dari smart city. Nah, yang kita baru bicarakan berdua tadi dengan Pak Anang dan Bakti dan kami dari PPI dan SDPPI ini konteksnya di sisi infrastruktur. Infrastruktur ini harus selesai. Nah, kami targetkan tahun 2022 tidak ada lagi desa yang tidak connect 4G. Nah, kemudian yang kedua, kualitas. Ini tentu yang ditunggu-tunggu oleh bapak-bapak, bapak ibu sekalian di daerah. Jangan sampai tersedia tapi muter-muter jam pasir itu yang terjadi, mau masuk internet lama sekali. Nah ini kita harus hindari. Elemen-elemen itu adalah salah satunya, unsurnya adalah tadi spektrum frekuensi radio. Tapi ada elemen berikutnya Mas Wisnu ini. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu pimpinan kepala daerah yang hadir pada ruangan ini adalah infrastruktur dasar. Jadi untuk menyiapkan infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan untuk smart city itu mereka harus menggelar kabel, mereka harus mendirikan tower. Tidak jarang ini ada di daerah di perkotaan juga, melewati daerah-daerah yang mungkin padat penduduk area dan sebagainya. Ini semua memerlukan perizinan dari teman-teman pemerintah daerah. Nah pada kesempatan yang baik ini saya ingin menghimbau kepada Bapak Ibu teman-teman pemerintah daerah untuk berpikir forward looking ke depan. Bagaimana caranya agar infrastruktur telekomunikasi ini segera tersedia di masyarakat. Karena kita pemerintah baik pusat maupun daerah tidak akan mampu untuk membangun infrastruktur tanpa investasi dari telco operators. Oleh karena itu telco operators ini perlu diberikan kemudahan dalam proses perizinan dalam menggelar infrastrukturnya yang disebut dengan infrastruktur pasif. Ducting, tower dan sebagainya tadi, tiang, pole dan seterusnya. Bagaimana ada kepastian itu kalau memang harus bayar dengan harga yang wajar. Jangan sampai mengejar PAD di depan, meninggikan biaya, tarif sewa dan sebagainya sehingga infrastruktur ini lama tergelarnya di daerah. Smart city yang kita diskusikan ini tidak akan terwujud sepanjang infrastrukturnya tidak tersedia dengan kualitas yang baik. Nah, dengan hadirnya infrastruktur maka akan terdapat peluang multiplier effect industri atau pendapatan daerah dalam bentuk pajak di atasnya.
pariwisata, perdagangan dan sebagainya akan bisa dijalankan setelah infrastruktur ini tergelar baik. Nah inilah ketempuhan kesempatan kita berkumpul pada hari ini untuk menyamakan mindset ini. Bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersatu padu memfasilitasi, ini yang sesuai diamanatkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Memfasilitasi agar infrastruktur ini segera bisa tergelar di sampai pelosok-pelosok tanah air. Baik kota besar, kota sedang, kota kecil maupun sampai di remote area. Ini peran kita Pak sebagai regulator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ismail. Kira-kira intinya Pak Ismail berharap pemerintah daerah menyediakan tadi sarana pasif. Tidak tadi. perlu dana, tapi menyiapkan suatu proses bisnis proses yang sederhana, yang mudah perizinannya, kemudian tarifnya jelas, tidak ada berpanjang-panjang karena time to market itu menjadi satu kunci yang paling penting buat telco operators. Kepastian. Terima kasih. Oke, mungkin kita menyambut Pak Menteri. Oke, selamat pagi Pak Joni. Selamat datang di acara penutupan dari Gerakan Menuju Smart City 2021 ini. Terima kasih Pak. Saya sedikit menyambung yang tadi diceritakan Pak Ismail, mungkin harapan gitu. Kalau dari Pak Semi, Pak mungkin semenit 2 menit bisa menggambarkan dari pemerintah daerah di sini terkait Gerakan Menuju Smart City ini dan juga bagaimana implementasinya di tahun-tahun mendatang. Apa yang Bapak harapkan dari para pemimpin daerah di sini? Tadi saya mendukung sekali apa yang disampaikan Pak Ismail ya. Jadi kalau untuk membangun Smart City itu ada dua hal yang harus kita fokuskan. Pertama, infrastrukturnya harus tersedia. Untuk membangun infrastruktur itu perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah. Yang kedua adalah manusianya. Karena nggak ada infrastruktur, manusianya belum siap, nggak mungkin bisa terbangunkan. Jadi itu dua hal yang penting, makanya kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah juga melakukan literasi digital tadi. Tapi literasi digital ini akan bisa berhasil kalau infrastrukturnya juga sudah tersedia. Tadi ini, jadi dia harus ada dilihat ya prosesnya ini tidak bisa semuanya datang sendiri, tapi harus ada kolaborasi. Apa peran daerah? Peran daerah paling tidak adalah bagaimana memudahkan bahwa tergelarnya infrastruktur digital tadi. Oke, terima kasih. Kalau Pak Anang, Pak Bakti, kemarin saya bacakan ada beberapa kerjasama dengan Pemda terkait pinjam pakai lahan dan segala macam. Nah, mumpung ada banyak juga pemimpin daerah di sini, apa harapan Bapak kepada mereka terkait ya memudahkan Bakti dalam membangun infrastruktur di berbagai kota di Indonesia? Ya, kami mendapatkan tugas menyelesaikan sebanyak 9.113 ya pembangunan menawar atau tower BTS untuk layanan 4G selama 2 tahun. Lokasi yang ditinggalkan katakanlah tanda kutip ya oleh operator ini memang secara bisnis ini tidak layak untuk mereka. Nah tapi ternyata setelah kami bangun memang lokasinya itu luar biasa. Banyak infrastruktur dasar pun belum hadir di lokasi-lokasi tersebut. Ada penduduknya tetapi infrastruktur dasarnya belum ada. Jalan belum ada, listrik belum ada. Disinilah dengan target waktu yang cukup sempit, kerjasama dengan pemerintah daerah, bagaimana penyiapan lahannya, karena kunci paling kompleks itu dalam proses pembangunan menawar itu adalah kesiapan lahan. Ya, kami pemerintah berbeda memilih caranya dibandingkan dengan operator seluler dari pihak BUMN atau swasta, di mana kami lebih memilih bekerja sama agar pemerintah Pemda ini menyiapkan lahan yang tidak besar, cukup 20 kali 20 meter ya, dan IMB untuk membangun towernya berkisar dari 30 sampai 72 meter ya, yang harus disiapkan. Ini sebuah effort yang setelah kami coba di awal 2018-19 ini berjalan cukup fantastis ya, cukup cepat ya, karena ternyata pemerintah daerah pun bersemangat ya, bagaimana pemerintah pusat menyiapkan program yang akan menyiapkan sebuah layanan buat masyarakat di pedesaan tersebut yang kemudian berdampak kepada proses transformasi digital. Inilah kolaborasi yang menurut hemat kami sangat proven ya, sangat proven, di mana akhirnya kami bisa mencapai optimisme untuk mengejar target ketertinggalan itu di akhir 2022 nanti selesai. Oke, terima kasih Pak Anang. Oke, mungkin saya harus mengakhiri diskusi ini karena waktunya sudah selesai.
Mungkin dari beberapa diskusi singkat ini mungkin kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Tadi Pak Ismail juga nyebut pentingnya pemimpin daerah untuk menyediakan regulasi yang lebih memudahkan dari pembangunan infrastruktur dasarnya. Kemudian dari Pak Semi tadi nyebut bagaimana udah ada usaha pemerintah untuk meningkatkan literasi digital sehingga ada jalannya, ada infrastrukturnya, orangnya pun udah siap. Kemudian juga dari Bakti, Mas Pak Anang tadi menyebut bagaimana pembangunan BTS dan segala macam akan terus ditingkatkan termasuk di daerah yang 3T. Meski singkat, saya harap diskusi ini dapat membuka kerjasama antara semua Direktur Jenderal Kominfo di sini dengan pemerintah daerah. Silakan manfaatkan momentum ini untuk berdiskusi dan sekaligus menjalin kerjasama. Dan karena tadi saya buka dengan pantun bertema rindu, saya akan akhiri sesi ini dengan pantun tahan sejenak rindumu Dinda, usai pandemi abang pasti kembali. Mari selalu buka pintu kerjasama untuk kemajuan negeri yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon sekali lagi untuk tepuk tangannya kepada para narasumber dan juga moderator kita pada sesi pertama talk show pada pagi hari ini. Tepuk tangannya kepada Bapak Wisnu Nugroho selaku Managing Editor Info Komputer. Kemudian Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel, Direktur Jenderal Pengendalian Pos dan Informatika dan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Bapak Ismail dan Direktur Utama Bakti.